Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, hari Kamis 30 Oktober tahun 2025, kita akan bersama membuka hari dengan sapaan cinta kasih Tuhan bersama saya Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kismo. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema renungan hari ini adalah Tuhan sumber pertolongan, berdasar dari bacaan 2 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sahabat Petra, mari kita siapkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Kita memohon penyertaan dan berkat-Nya. Kita berdoa. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan sapaan cinta kasih-Mu lewat firman. Biarlah firman tersebut akan memelihara kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan perkenankanlah saya membacakan ayat nats dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman-Nya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Disebut berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Tuhan sumber pertolongan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kalau di ponsel kita atau di HP kita itu ada nomor darurat, begitu nggih? 110 untuk polisi, ya. 118 untuk ambulans. Pernahkah kita berpikir siapa nomor darurat untuk hati kita? Semisal saat kita sedang stres dan itu menumpuk, harapan menipis, dan semua dalam tanda kutip kontak penting kita itu tidak bisa membantu apa-apa gitu nggih. Seringkali kita baru sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa dihubungi tanpa sinyal, gitu, tanpa pulsa, tanpa jam kerja. Dia, yaitu Tuhan, itu selalu online. Bahkan sebelum kita mengetik pesan pertama dalam doa kita, Dia selalu hadir dan selalu online untuk kita semua. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menulis bacaan kita pada pagi hari ini setelah melewati banyak penderitaan, penolakan, ancaman, bahkan tekanan batin yang nyaris membuatnya putus asa. Namun justru dari tengah kesulitan itulah ia memuji Tuhan sebagai Bapa yang penuh belas kasihan
dan Allah sumber segala penghiburan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada dua hal besar yang terkandung dalam ayat ini. Satu, Tuhan disebut sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi ini menggambarkan relasi yang dekat dan personal. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa Allah bukan sosok jauh yang hanya memperhatikan kita itu dari surga, melainkan Bapa yang peduli dan terlibat langsung dalam penderitaan kita. Belas kasihan Tuhan bukan sekedar perasaan kasihan, tetapi sebuah tindakan nyata yang mengalir dalam bentuk kasih, pemeliharaan, dan penguatan bagi anak-anaknya. Lalu pesan kedua adalah Allah sebagai sumber segala penghiburan. Dalam bahasa Yunani, kata penghiburan diterjemahkan dari paraklesis, akar katanya sama dengan parakletos, yang digunakan untuk Roh Kudus. Artinya penghibur, ya. Artinya penghiburan yang Rasul Paulus maksud bukan hanya kata-kata manis untuk menenangkan perasaan, tetapi kekuatan rohani yang meneguhkan dan memampukan seseorang untuk tetap berdiri dalam tekanan hidup. Tuhan tidak selalu menghapus penderitaan kita, tetapi Ia memberi makna dan kekuatan di dalamnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lebih dari itu, Paulus juga melanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya bahwa penghiburan yang kita terima dari Allah membuat kita itu sanggup untuk menghibur orang lain. Dengan kata lain, pengalaman ditolong Tuhan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi menjadi saluran berkat atau aliran kasih yang menguatkan sesama. Jadi inti dari pesan Rasul Paulus bukan sekedar Tuhan menolong kita keluar dari masalah, melainkan Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi saluran pertolongan bagi orang lain. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setiap hari baru adalah kesempatan untuk menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Pertolongan manusia bisa berhenti di batas kemampuan, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah habis dan selalu tepat waktu. Jadi pagi ini sebelum sahabat Petra semuanya memulai aktivitas, ambillah waktu sejenak untuk berkata dalam hati, Tuhan, Engkau sumber pertolonganku. Aku percaya Engkau memegang kendali atas hidupku hari ini. Nah, dengan keyakinan itu, melangkahlah dengan yakin dan berani, sebab orang yang bersandar kepada Tuhan itu tidak akan goyah. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman tersebut akan memelihara kehidupan kami, menjadi penguat dalam kami melangkah menjalani hidup kami. Kami serahkan segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam nanti kami akan mendapatkan damai sejahtera yang bersumber dari Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami pinta dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Kamis 30 Oktober tahun 2025, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Saryanto dari
GKJ Madukismo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.